apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan deteksi risiko penyakit jantung menggunakan neural network 441. Sebelum itu saya Tasri Fitriati dengan NIM 23174. Saya Alfandrian Janwasa dengan NIM 2311067. Saya Hamzan Wahyudi dengan NIM 2311099. Selanjutnya di sini terdapat dataset pilihan yang dimana resiko penyakit jantung. Dataset klinis berisi 6 sampel data asli dengan 4 fitur input numerik dan 1 label biner sebagai target klasifikasi. 0 sehat dan 1 itu berisiko jantung. Selanjutnya terdapat input fitur X yang dimana usia, X, tekanan darah, BP, kolesterol, kol, dan detak jantung maksimum HR. Untuk output targetnya yaitu Y, status risiko patologis pasien, preproses normalisasi ya, mentransformasikan data mentah menggunakan formula mix dan max ke rank numerik 0, 1. Selanjutnya di sini terdapat tabel dataset yang dimana tabel dataset XOR risiko penyakit jantung. Untuk keterangan targetnya itu 0 tidak berisiko dan target 1 itu berisiko. Di sini juga terdapat tabel 2 nilai setelah normalisasi minimum dan maksimum digunakan di training. Selanjutnya model arsitektur jaringan 441. Struktur multi-layer perceptron. Model ini dibangun dengan arsitektur fully connected feed forward yang dimana terdapat input layer 4 neuron memiliki mewakili parameter klinis termutakhir. Selanjutnya hidden layer 4 neuron tersembunyi dengan bias internal untuk menangkap pola non-linear penyakit. Selanjutnya output layer terdapat 1 neuron tunggal untuk kalkulasi output prediksi. Selanjutnya untuk rumus atau formula yang digunakan itu Kira-kira seperti ini. Selanjutnya untuk alur kerja proses komputasinya itu yang dimana data input mungkin kira-kira seperti ini. Untuk alur kerja proses komputasinya terdapat siklus iterasi model untuk langkah algoritmik dari inisialisasi parameter hingga optimasi model. Untuk step pertamanya itu normalisasi dataset input target. Step kedua forward pass atau perhitungan sum dan aktivasi linear. Step ketiganya evaluasi nilai prediksi terhadap target atau error. Step keempat backpropagation untuk menghitung gradien kesalahan. Dan terakhir step kelimanya itu pembaruan bobot dan bias dengan learning rate. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Alfandrian. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait proses komputasi atau training Dexel.
Jadi di sini yang pertama itu ada dataset normalisasi, yang dimana kita akan menormalisasi dataset risiko penyakit jantung yang angkanya itu cukup besar. Jadi tujuan normalisasinya untuk memudahkan ketika proses training. Selanjutnya sini ada bobot awal, yang dimana bobot awal hidden satunya itu 0,1394, hidden 2 nya itu min 0,475, hidden 3 min 0,25, terus hidden 4 nya itu min 0,2768. Selanjutnya di sini ada bias output, yang dimana 0,4572. Selanjutnya di sini ada proses training. Yang dimana di sini untuk learning rate-nya itu kita menggunakan 0,1. Arsitekturnya itu tadi 441. Terus fungsi aktivasi yang kita gunakan itu fungsi aktivasi sigmoid, dan thresholdnya itu 0,5. Di sini juga terdapat inisialisasi untuk W1, H1 dan seterusnya. Selanjutnya di sini kita melakukan proses training sampai 1392 epoch. Jadi pada epoch ke 1392 itu untuk akurasinya itu sudah 100%. Jadi proses pelatihan model 441 disimulasikan baris demi baris pada lembar kerja Excel tanpa fungsi bawaan solver untuk melacak nilai matematis secara detail, yang dimana metode trainingnya itu kita menggunakan SGD. Selanjutnya learning rate-nya itu diatur pada nilai konstan 0,1. Bobot dan bias awal itu dibuat secara random berdistribusi normal di rank kecil. Penurunan error terjadi penurunan MSE di setiap epoch yang disimulasikan. Selanjutnya di sini ada proses pengujian testing di Excel. Jadi sini ada pengujian testing di Excel, yang dimana kita menggunakan input dataset tadi yang sudah dinormalisasi. Jadi di sini untuk akurasi testingnya itu 100% dengan 6/6 datanya itu benar. Nah di sini ada error plot, yang dimana di sini terdapat grafik error atau total loss per epoch, yang dimana pada iterasi atau epoch ke 1392 itu untuk errornya itu 0,292337 dan untuk akurasinya itu 100%. Sini ada grafiknya, yang dimana grafik error total loss per epoch pada iterasi 1392 itu errornya itu di sini. Selanjutnya di sini ada untuk akurasi, grafik akurasinya, yang dimana pada epoch pertama itu akurasinya sekitar 66%. Selanjutnya pada epoch 270 sampai 480 itu akurasinya naik sekitar 83,83%, dan pada iterasi 1392 itu akurasinya itu 100%. Jadi menguji parameter bobot dan bias hasil pelatihan optimal terhadap data pengujian baru untuk memvalidasi akurasi keputusan klinis, yang dimana output probabilitasnya itu output mentah sigmoid berupa continue berkisar antara 0 sampai 1. Threshold klasifikasi batas keputusan diatur pada nilai standar 0,5. Verifikasi logika memastikan prediksi target klasifikasi benar berhasil dieksekusi secara tepat. Selanjutnya untuk perhitungan manual akan dilanjutkan oleh saudara Hamzan. Oke, selanjutnya untuk perhitungan manual, di sini kita melakukan iterasi untuk setiap barisnya, yang mana untuk setiap baris pada data 1 itu inputnya itu berupa X1.0 dan seterusnya. Kemudian hidden satunya didapatkan hasil manualnya itu 0,63 sekian, dan prediksinya itu kita dapatkan 0,58. Nah, bisa dilihat di bagian gambar. Di sini untuk perhitungan manualnya itu dilakukan untuk dua data pertama saja, yang mana itu data 1 dan data 2 pada epoch pertama. Nah, nilainya sesuai dengan Excel, maksudnya nilai perhitungannya itu sudah sesuai dengan Excel, hasil dari Excelnya seperti itu. Lanjut
di sini untuk detail dari perhitungan manualnya, yang mana di tabel ini disediakan nilai awal untuk bobot H1 dan bobot outputnya. Kemudian barulah kita melakukan perhitungan data pertama di effort 1. Ini masih data pertama, yang mana inputnya itu X1 itu sama dengan 1, X2 1, X3 0,25 sekian, dan X4 nya 0,5 sekian, dengan targetnya itu atau T nya itu 1. Nah, proses pertama itu melakukan forward propagation. Nah, yang mana langkah yang pertama itu input di proses ini tuh terjadi di hidden layer. Nah, kira-kira seperti ini untuk perhitungannya, bisa dilihat di layar. Kemudian setelah langkah pertama di input hiddennya selesai, lanjut ke langkah kedua di bagian aktivasi hidden layer. Nah, jadi aktivasi ini kita melakukan normalisasi terhadap data yang sudah dihasilkan di hidden layer ini. Nah, untuk perhitungannya kira-kira seperti ini. Itu menggunakan rumus 1/1 ditambah I pangkat X kalau nggak salah itu rumusnya. Itulah pokoknya. Terus setelah langkah ketiga itu kita melakukan perhitungan nilai outputnya, yang mana di sini kita dapat nilai outputnya itu 0,3344, yang mana ini sudah sesuai dengan perhitungan pada Excel-nya. Kemudian setelah mendapatkan nilai output, kita lakukan aktivasi ulang kembali untuk nilai outputnya dengan fungsi sigmoid. Kira-kira perhitungannya seperti ini. Barulah di sini kita tentukan nilai error atau nilai loss-nya dan dapat hasil seperti ini. Nah, selanjutnya proses selanjutnya itu bagian backward propagation, yang mana di sini itu proses data output kita tentukan seperti ini. Kemudian kita ini delta output ya, delta output. Kemudian langkah ke-6 itu kita tentukan delta neuron hidden-nya dengan rumus seperti ini, dan dapat hasilnya segini. Setelah melakukan delta atau penjumlahan di neuron hidden-nya, kita lakukan update bobot dan bias. Nah, disinilah proses mesinnya itu belajar. Langkah 7 itu update bobot dan update bobot input di hidden layer. Kira-kira seperti ini langkahnya, dan menggunakan rumus W baru atau W new itu W out ditambah learning rate dikali delta hidden dikali X, dan dapat hasilnya kira-kira seperti ini. Selanjutnya langkah ke-8 itu kita update bobot di hidden layer untuk output. Tadi kan ini untuk bias, sekarang untuk output. Itu rumusnya itu seperti ini. Delta W sama dengan learning rate dikali delta output dikali H1, dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, barulah untuk langkah terakhir itu untuk update biasnya. Untuk rumusnya itu kira-kira seperti ini. Delta B atau delta bias sama dengan learning rate dikali delta hidden atau output, dapat hasil seperti ini. Dan ini perhitungan manual ini sama persis hasilnya sesuai dengan yang ada di perhitungan Excel. Nah, itu baru iterasi untuk baris data pertama, dan untuk baris data kedua itu kita lakukan perhitungan lagi, yang mana untuk X nya itu seperti ini dan targetnya itu 1. Untuk prosesnya sebenarnya sama, cuman yang bikin beda itu paling nanti nilai X dan T nya itu diubah. Yang disubstitusikan ke rumus itu nilai X dan 1 atau T nya itu seperti itu. Oke, langsung next ke bagian kode program. Nah, kode program ini ditulis dengan menggunakan Python murni dan tanpa menggunakan framework seperti ini atau PyTorch. Jadi murni menggunakan Python
bawaan seperti itu. Mungkin kita demokan langsung untuk kode programnya. Di sini saya sudah siapkan file IPYNB di Google Colab. Ini kita reconnect dulu. Nah, jadi bagian awal ini bisa dilihat kita import library NumPy. NumPy ini bukan library yang terkait machine learning langsung, tapi ini buat manipulasi array nanti. Begitu juga Pandas dan sys ini. Nah, kita jalankan. Agak nge-lag, atau kita refresh dulu deh. Oke, kita ulang, jalankan bagian pertama. Atau kita run all aja. Run all deh. Ini laptopnya yang lag nih mah. Oke, nah untuk bagian import library-nya sudah. Perlu diingat di sini kita tanpa menggunakan framework, tanpa TensorFlow, tanpa Keras, murni Python. Dan di sini proses pertama itu kita menyiapkan dataset. Nah, dataset ini tentunya sudah sesuai dengan yang sudah diberikan di soal di bagian sini. Nah, ini nih, ini sudah kita sesuaikan dengan dataset yang sudah kita siapkan. Kemudian kita lakukan normalisasi. Nah, ini normalisasi ini kita lakukan sempat juga kita lakukan di Excel, dan ini untuk versi codingannya. Kemudian ini kalau kita jalankan kita dapat hasil sesuai juga. Ini tabel awalnya, dataset awal, dan ini tabel dataset yang sudah dinormalisasi. Kemudian langkah kedua kita set bobot awal untuk bias dan juga weight-nya dan learning rate. Untuk bobot awal di sini kita lakukan untuk bobot hidden-nya berapa. Di sini kita taruh rentang nilai antara 0,5 sampai minus 0,5 sampai 0,5, dan way output-nya juga kita samakan. Kemudian langkah ketiga itu kita lakukan set bias awal itu seperti ini, dan learning rate-nya itu kita pakai 0,1, dan di sini epoch-nya kita set 1769. Nah, kenapa kita set 1769 nanti kita bakal bahas, tapi yang di sini udah nih, untuk persiapan bobot awal sudah beres. Kemudian kita buat fungsi aktivasi. Nah, ini tempat beda ketika kita menggunakan Python tanpa library Keras atau semacamnya, itu kita lakukan pembuatan fungsi aktivasi manual. Nah, sedangkan kalau kita pakai Keras itu kita langsung panggil aja di Kerasnya. Dan di sini kita bikin dua fungsi. Yang pertama itu sigmoid dan juga sigmoid derivatif. Kemudian setelah proses pembuatan fungsi aktivasi, kita langsung melakukan training menggunakan struktur for. Jadi di sini kita lakukan training untuk datasetnya. Di bagian training ini ada subbagian yang mana menjalankan forward propagation, terus menentukan nilai error, melakukan backward propagation, update nilai bobot, dan update biasnya. Nah, di sini sudah kita jalankan, dan di sini sudah sukses dengan epoch 1769 dengan nilai MSE-nya itu atau errornya itu segini. Nah, ini lakukan verifikasi akhir dan dapat nilai tabelnya itu seperti ini. Nah, lanjut kita lakukan proses testing. Testing ini terhadap data baru yang di luar dari dataset. Nah, karena di sini kita menggunakannya itu DSE ya. Apa sih? Algoritmanya itu saya lupa namanya apa, yang jelas itu sama. Dan di sini kita pakai data barunya itu juga kita pakai yang sama persis dari
Excelnya ini, dan kita dapatnya itu persis sama juga. Hasil prediksinya itu 111001 ya. 1 kan berarti terkena risiko kan, 1, sedangkan 0 itu aman atau tidak terkena risiko. Ketika kita lihat di sini itu hasilnya sama, 111001 11111001. Oke, nah jadi untuk codingannya itu kira-kira seperti ini. Lanjut ke bagian sini. Nah, untuk perbandingan hasil dari perhitungan manual menggunakan Excel dan kode program, dalam perhitungan manual dan Excel itu kita perlu effort sebanyak minimal 1392 atau 1392 untuk mendapatkan akurasi 100%. Nah, sedangkan pada kode program itu kita butuh effort lebih banyak, yaitu 1769 untuk mencapai akurasi 100%. Nah, ini alasan kenapa kita menggunakan 1769 bukan 1392 ini. Itu dikarenakan perbedaan nilai bobot awal, yang mana dalam kode program nilai bobot awal ditentukan secara random oleh sistem Python-nya. Nah, sehingga effort yang diperlukan itu berbeda untuk mendapatkan akurasi 100% walaupun sudah menggunakan arsitektur dan algoritma yang sama. Nah, adapun kesimpulan dari tugas ini, model neural network dengan arsitektur 441 berhasil kita lakukan deteksi pola risiko penyakit jantung dengan konsistensi matematis yang sempurna antara metode manual, sistem menggunakan simulasi Excel, dan Python tanpa library Keras. Oke, mungkin itu saja, saya balikan ke moderator. Nah, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.